Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Dari ayat-ayat renungan kita ini, kita membaca tentang Maria dan apa yang dilakukannya. Maria adalah saudara Marta dan Lazarus yang pada pasal 11 dibangkitkan Tuhan Yesus setelah 4 hari mati. Maria menyatakan kasih dan syukurnya kepada Tuhan Yesus dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan setengah kati minyak narwastu yang sangat mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Namun demikian, saat ini kita akan melihat pribadi lain yang sangat kontras dengan Maria, yaitu Yudas Iskariot. Tentunya kita semua mengenal pribadi ini, sekalipun ia pada awalnya adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang pertama, tetapi ia tetap hidup di dalam dosa dan akhirnya terhilang. Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus dengan bayaran 30 keping uang perak, dan akhirnya ia mati secara mengenaskan dengan menggantung dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui catatan Rasul Yohanes mengenai Yudas Iskariot ini, kita belajar bersama agar sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita masih bermain-main dengan dosa. Jangan kita hidup di dalam dosa. Mengapa? Karena kita bisa benar-benar terhilang seperti Yudas Iskariot. Mari kita melihat beberapa hal penting dari kisah ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, adalah seorang pencuri. Aneh tapi nyata, bukan? Namun demikian, realitas ini banyak dijumpai, bahkan sampai sekarang ini. Bagaimana dengan kita? Murid Kristus sejati tidak akan pernah seperti Yudas Iskariot. Murid Kristus sejati menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Ternyata Yudas sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Apakah Tuhan Yesus tahu? Tentu saja Yesus tahu. Tetapi dia mendiamkan saja. Mengapa dia melakukan itu? Itu adalah kedaulatan Tuhan Yesus. Harus diperhatikan bahwa saat kita berbuat dosa atau memilih jalan dosa, Allah mungkin tidak langsung melakukan sesuatu untuk menghentikan kita. Tetapi tidak berarti bahwa Allah setuju pada apa yang kita lakukan. Ingat bahwa apa yang layak bagi para pembuat dosa pasti akan kita terima kalau kita memilih jalan dosa. Ternyata pengikut Kristus yang terus hidup dalam dosa akan selalu hidup dalam kebohongan untuk menutupi perbuatan dosanya. Yudas Iskariot menutupi motif jahatnya dengan pura-pura memperhatikan orang miskin, padahal ia ingin mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri melalui mencuri. Pada akhirnya, hidup Yudas Iskariot menjadi penuh kebohongan. Akibatnya, kejahatannya semakin kuat menguasai hidupnya. Iblis adalah bapa pembohong, dan watak pembohong akan memberikan pintu bagi iblis untuk menguasai hidup kita. Tuhan Yesus Maha tahu. Itu sebabnya kita tidak boleh berbohong. Karena Allah adalah kasih, seharusnya tidak ada sesuatu yang harus kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini kita membaca tentang kekerasan hati para imam buta yang tidak bisa melihat kebenaran. Kekerasan hati membuat kita jatuh dalam dosa yang lebih dalam lagi. Dari satu dosa ke dosa lainnya. Inilah yang tampak dari para imam yang tidak
dapat melihat kebenaran itu. Mereka menolak Tuhan Yesus dan hendak membunuhnya. Tidak hanya itu, mereka hendak membunuh Lazarus juga. Dari dosa ke dosa yang lain. Ini akibat dari kekerasan hati dan tidak mau menerima Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Yudas Iskariot dan kekerasan hati para imam yang buta akan kebenaran, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, sebagai peringatan agar kita jangan berbuat dosa lagi. Dosa memimpin kita kepada dosa yang lainnya. Dan kalau tidak bertobat, kita bisa terhilang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.